Halo, kembali lagi di Ini Palu Podcast dari Palu Kita Bicara. Om, seharusnya ini dari Palu Kita Bicara itu sama-sama kita. Kayak juga apa? Kayak tagline mobil ada. Oh, Ya oke dah, langsung saja. pilih kami, saya Dangduters. Halo bro, jumpa lagi bersama saya Dani di Ini Palu Podcast. Nah, di sebelah saya ini ada Om Roni. Om Roni ini adalah ketua dari PFI, bukan sebaliknya. Kalau itu kan sudah dilarang. Oke, beliau ini salah satu wartawan yang paling berkualitas, kuantitas dan berfasilitas. Gagal memang vokal saya punya. Berkualitas. Apa ini barang apa? Iya Om Ron. Jadi kita kan di Dewan Pers ini ada beberapa lembaga yang diakui oleh Dewan Pers. Nah, salah satunya adalah PFI. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana. Di mana? Di mana? Di sono. Di luar. Ingin tahu juga sebenarnya PFI ini apa? Oh gitu ya. Gitu. Kan kebanyakan singkatan saja ini kan. Ada AJI, PWI, AMSI dan lain-lain itu kan hanya singkatan. Mereka ingin tahu apa itu PFI. Boleh Om Roni jelaskan? Ya dong. Baca di Google saja kayaknya. Ngeri. Oke, terima kasih sudah diundang sama Om Dan. Ini kita jeruk makan lemon. Baku wawancara sudah ini ceritanya. Apa dong? Iya. Sebenarnya kalau teman-teman searching di Google, PFI itu pewarta foto Indonesia yang membawai teman-teman wartawan foto yang ya hari-hari yang kerjanya meliput tentang foto. Karena kata orang pintar, bukan paranormal ini. maksudnya orang pintar di media. Kalau berita tanpa dukungan foto itu belum maknyus, seperti makanan begitu. Nah, maka adalah organisasi namanya PFI, pewarta foto yang mewadahi teman-teman wartawan foto. Karena kalau wartawan tulis kan itu bisa di AJI, bisa di PWI. Terus kalau misalnya dia di media mainstream yang online, itu dia bisa di SMSI, itu AMSI. Jadi sekarang organisasi konstituen Dewan Pers itu sudah banyak. Kami mungkin yang paling bukan yang paling muda, kedua yang paling muda setelah AMSI ya. Setelah Dewan Pers tahun lalu menyatakan pewarta foto Indonesia itu masuk dalam konstituen Dewan Pers atau sudah diakui di lembaga Dewan Pers. Berarti tahun kemarin ya, baru ya, di 2020 akhir. Oke. Terus sebenarnya ini PFI sendiri ini apa sebenarnya visi dan misinya mereka ini? Visi dan misi sebenarnya sama saja dengan teman-teman di AJI, terus di JT dan PWI. Ya dia bagaimana mengakomodasi mengakomodir teman-teman yang profesinya itu di khusus foto ya, wartawan foto. Jadi kan ternyata sekarang kan di media itu ada memang khusus untuk jurnalis foto. Jadi dia tugasnya tidak menulis. Dia hanya memotret kemudian menulis caption, bukan seperti jurnalis tulis begitu. Jadi karena Dewan Pers menganggap ini penting, maka kan ada beberapa persyaratan sebenarnya. Ada keterwakilan di beberapa kota provinsi, dan kita di Palu juga salah satunya sudah terlama, mungkin sekitar 5 tahun berdiri. Nah itu sehingga kita ya gitu deh. Kita disahkan begitu. Dan begini Om Bro, ini kan pewarta foto sendiri kan tentunya ada yang foto-foto pilihan gitu kan. Yang mana boleh di expose, kemudian yang mana tidak. Nah, mungkin
kawan-kawan di luar sana lagi, saya kembali di luar jalur apa namanya? Di luar jalur jurnalistik. KCI, jurnalistik. Nah, sebenarnya seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan foto itu? Kalau di etika jurnalis itu kan ada beberapa, seingat saya ada beberapa karya jurnalis yang tidak bisa, bukan karya jurnalis, sebuah karya itu bisa dikatakan merupakan karya jurnalis kalau sudah memenuhi beberapa unsur jurnalis, mematuhi kode etik. Kalau di foto ya jelas tidak bisa memotret misalnya foto-foto yang terlalu sadisme begitu, mengandung unsur sara. Sara itu bukan tetangganya Om Dani. Iya. Sara itu ada sara lain aja kan. Sara itu kan ya berhubungan dengan identitas kita lah begitu. Nah, Suku, agama, oh itu tidak boleh. ras, ya, antar golongan begitu kan. Nah, terus foto-foto yang melanggar undang-undang perlindungan anak, misalnya anak di bawah umur, apakah dia pelaku ataupun dia korban kejahatan, itu tidak boleh kita memuat atau memotret fotonya dengan vulgar gitu, terang-terangan gitu ya, harus disamarkan. Begitu juga perempuan korban asusila. Biasa korban esek-esek begitu. Wek. Wik, bahaya itu. Oke. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Ya, sebagian itu, cuma masih banyak sih sebenarnya. Diatur sebenarnya. Bagaimana memotret di ruang privasi dan di ruang publik. Nah, itu juga diatur. Tidak, saya pernah wawancara senior fotografi jurnalis di Palu itu Pak Basri Marzuki. Jadi ada area publik yang itu merupakan hak kita, ada area privasi yang tidak semau gue gitu. Ke Jakartaan semau saya begitu Mbak foto. Karena dengan kartu pers panjang lebar dan segala macam baju, tempel pers kiri kanan, wartawan internasional, tapi seenaknya misalnya di area privasi dia memotret dengan alasan saya wartawan, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dihalang-halangi. Susah juga ya Om Ron. Yang bikin beda sebenarnya kan ada juga komunitas-komunitas foto, ya kan? Kayak fotografi, foto hobis namanya. Oh begitu. Hobis itu juga sama sepertinya dengan PV sendiri. Apa cara angle fotonya atau seperti apalah gitu. Kalau sama-sama fotografer ya, tapi beda genre saja. Kita bekerjanya itu memotret sesuatu yang untuk kebutuhan berita. Nah, untuk kebutuhan berita itu ada relnya, ada jalurnya, tidak bisa sembarangan. Nah, mungkin juga teman-teman di hobis genre lain, misalnya model, ya mungkin juga dia punya jalur sendiri, begitu kan? Nah, cuma karya jurnalis itu diatur dalam undang-undang pers. Jadi tidak boleh orang bilang apa tadi saya bilang semau saya begitu. Jadi ada aturan yang mengikat itu. Jadi tidak, kalau misalnya dibilang disamakan, tidak sama saya kira. Sama misalnya orang yang fokus di foto model, kemudian di foto makro, kemudian landscape, jurnalis beda genre. Cuma kalau di jurnalis itu dia lebih ketat. Ada pertanyaan begini, saya bukan wartawan, tapi saya fotoku saya kasih di media A misalnya, tapi bisa dimuat. Apakah itu bisa dibilang karya jurnalis, foto jurnalis? Iya, foto jurnalis itu foto yang layak dimuat di media mainstream. Media mainstream ya. Media mainstream itu media yang mengikuti aturan-aturan jurnalis. Kalau misalnya foto saya upload di media sosial, apakah itu bisa dikatakan foto jurnalis? Karena media sosial itu bukan produk jurnalis, saya kira belum bisa masuk kategori itu. Jadi hanya bikin beda itu kalau foto kita itu ditayangkan di satu media resmi, gitu ya. Nah,
Om Ron, saya korek-korek sedikit nih pribadi. Apa dikorek itu? Korek-korek pribadi nih. Om. Kenapa Om Roni minat jadi ketua PV nih Om Ron? Karena setiap ada orang yang mau dipilih kayaknya. Oh begitu. Berarti dipaksakan atau di pemaksaan begitu? Ditodong secara halus. Oh gitu. Tidak juga sebenarnya karena apa ya? Karena pertama juga karena saya juga hobi di foto itu, foto jurnalis. Kemudian waktu pemilihan juga waktu itu mungkin teman-teman anggap saya bisa jadi memimpin 3 tahun ke depan. Ya mungkin tahun ini kita sudah harus musda lagi dan berganti kepengurusan. Ya tidak ada salahnya mencoba toh, begitu kan. Jadi artinya kita belajar juga ini. Belajar memimpin ya? Belajar, bukan memimpin, kayak wali kota sih gitu. Belajar berorganisasi lebih tepatnya begitu. Oh siap. Kalau belajar memimpin, takut saya nanti. Ya siapa tahu ada niat dan direstui oleh keluarga, bisa itu maju kan. Calon wali kota apa begitu? Oh masih jauh. Masih jauh. Masih ekspektasinya tidak kesana. Yang menyaksikan kami di podcast Palu, jangan lupa saya promosi sedikit ya. Jangan lupa nonton kami selalu di podcast Palu di di YouTube ya toh, maupun di media sosial Facebook kami di podcast Palu. Dan yang paling penting ada subscribe, like and comment. Subscribe. Ada yang biasa dibilang subscriber. Jadi selain podcast Palu, kami juga punya link berita yaitu inipalu.com. Dan di situ Om Ron tahu ini palu.com ini? Dari 20 tahun lalu saya sudah tahu. Oh, bukan zaman batu ya. Jadi beritanya kita itu karena saya ada di Palu. Jadi selalu selalu akses kami di Palu. Oke, Om Ron, kita lanjut. Ya, selama Om Ron ini jadi ketua PV ini, Om Ron kira-kira pernah menangani kasus-kasus misalnya soal foto gitu kan? Kan biasa teman-teman kawan-kawan yang kerja di situ ada yang foto-foto mereka dipakai di media lain, kemudian keberatan. Bagaimana jalurnya itu, Om Ron? Menanganinya? Begini ya, karena kita ini organisasi profesi, jadi saya kira di PV itu adalah organisasi yang menerima juga advokasi karya-karya jurnalis yang dicomot. Kalau temanku bilang dicuri begitu, tanpa seizin dia, kemudian diposting di media yang lain begitu, tanpa seizin atau di media sosial. Nah, saya kira kita melakukan advokasinya itu misalnya menghubungi, kan biasa di medsos itu banyak di IG begitu kan? Iya. Menghubungi akun itu, kemudian menyampaikan bahwa ini foto tidak boleh sembarang caplok begitu. Ini ada hak ciptanya orang. Kemudian ini ada yang punya foto, ngambil fotonya juga seenak kau mengcopy begitu. Berarti kalau kan biasanya ada yang ditulis dalam kurung terakhir itu dalam kurung istimewa gitu. Seandainya misalnya mereka tidak dapat siapa si pemilik foto, kemudian mereka tulis istimewa itu gimana? Tidak boleh. Istimewa itu sebenarnya kalau yang saya tahu, misalnya saya motret gitu, saya kasih sama orang, tapi jangan tulis namaku. Pakai apa begitu saja, sudah istimewa. Sebenarnya begitu. Tapi diketahui sama si pemiliknya sendiri begitu. Iya, itu seizin dia. Saya tulis namaku. Oke. Kalau saya tulis istimewa saja, ya istimewa. Itu biasanya begitu. Tapi kalau misalnya kita comot foto orang di internet, kemudian kita pasang terus fotonya kita tulis istimewa, kemudian orangnya tahu dan dia keberatan, ribet urusannya itu bisa panjang. Kalau memang orangnya memang berkeras, ya bisa sampai urusan di pengadilan itu. Berarti tidak sembarang ambil foto. Misalnya mereka expose di medsos juga gitu kan? Iya toh? Ini kan yang agak susah. Ini kan ketika kita buka searching di Google, itu kan misalnya kita cari salah satu foto, kemudian kita searching di Google, kemudian muncullah foto-foto yang hampir sama atau keinginan kita pas kita mau menulis berita atau caption lah gitu kan. Kemudian kita buka, ada foto gitu kan. Kita cari juga sumber foto juga tidak dapat gitu kan. Kemudian kita karena tidak dapat,
kemudian kita tulis nama sumbernya itu istimewa misalnya, foto istimewa, terus tiba-tiba pemilik foto tahu, Iya. kemudian dia gugat lah atau dia tegur lah gitu. Apakah itu juga sangat melanggar atau bagaimana? Karena sudah terekspos juga misalnya Om Ron. Kalau saya ini edukasi sebenarnya buat kita semua yang perlu ditahu lah teman-teman aktif di media sosial. Biasanya kan begini, Oke. kalau kita ambil foto orang kemudian orang yang tidak komplain, kita merasa nyaman saja toh. Biar saja, orangnya tidak ribut. Tapi kalau itu misalnya di kemudian hari pemilik foto komplain dan dia keberatan, itu jadi masalah. Karena tidak ada hak Anda untuk melakukan pembenaran di situ. Karena kalau terbukti misalnya dia punya soft copy foto asli dia yang ditunjukkan itu bisa berbahaya kalau misalnya dia ngotot untuk bertempuh ke jalur hukum. Banyak teman-teman juga mengalami hal seperti itu. Dan terpaksa yang mengambil foto itu mau tidak mau harus membayar sesuai dengan yang diminta oleh yang punya foto. Oh begitu, mereka harus hati-hati kalau ingat itu aja. Dan sembarang ambil foto. Gitu. Kalau kau sendiri foto terus orang sebarkan, kau boleh menggugat, gitu kan? Tapi kalau kau tidak menggugat tidak apa juga. Begitu Om Ron. Nah Om Ron, ini kan kawan-kawan ini kan banyak juga yang belum memiliki organisasi. Ya. Bagaimana caranya bisa masuk di PV ini? Hanya bermodalkan foto kah atau apa kah? Gitu kan? Sebenarnya tidak juga seperti itu. Orang bilang cuma saya kan bisa berfoto, semua orang bisa berarti saya bisa masuk di PV. Tidak ada beberapa kriteria sebenarnya. Misalnya dia memang bekerja di media mainstream, dia juga aktif memotret untuk kebutuhan berita, foto berita. Kemudian juga kita lihat dia ini benar-benar bekerja sebagai profesi jurnalis atau ada udang di balik batu. Mobil balap itu berarti apa? Balobe. Cari udang. Jadi tidak segampang itu saya. Ya saya kira semua organisasi pers itu punya aturan-aturan main lah begitu. Ada sebenarnya jurnalis foto lepas. Nah itu juga kita juga ketat soal itu. Maksudnya tidak sembarang harus ini boleh lah karena fotonya bagus. Tidak, kita harus lihat juga tracking juga latar belakang dia apa kan. Tapi maksudnya yang mendaftar ke PV itu memang mereka juga selain fotografer punya media atau bagaimana? Atau bekerja di media? Harusnya dia bekerja di media. Karena ini kan kita judulnya adalah jurnalis ya, harus pewarta foto. Harus bekerja di jurnalis berarti. Karena kan fotografer lepas itu banyak sebenarnya, tapi dia karya-karyanya dia kirim ke beberapa media. Jadi wartawan juga, cuma dia tidak terikat satu perusahaan media begitu. Dia tidak bekerja di satu perusahaan media. Jadi fotonya bisa dia istilahnya kayak dijual di media mana yang mau membutuhkan fotonya. Jadi sah-sah saja. Sah. Jadi kalian yang di belakang layar ingat kalau mau masuk di PV banyak foto-foto. Tapi kalau soal foto bagaimana itu Om Ron? Apakah alat-alatnya juga harus menggunakan kamera yang profesional atau bagaimana Om Ron? Tidak sih sebenarnya, karena sekarang kamera handphone itu punya semakin canggih gitu. Malahan kayak kami di PV itu setiap minggu itu ada foto pilihan, namanya foto weekend. Foto pilihan sepekan begitu. Barang apa Inggrisnya begitu. Jadi akhir pekan. Foto setiap pekan itu ada foto pilihan yang dipilih oleh beberapa orang yang kita tugaskan memilih itu. Itu foto pilihan itu setiap minggu itu apa saja yang difoto teman-teman anggota PV. Jadi hasil fotonya itu nanti bisa dipilih dan itu jadi pemenang.
Ya walaupun hadiahnya tidak besar, tapi Iya. untuk memotivasi dan jadi referensi buat teman-teman lain juga selain teman-teman pewarta foto. Misalnya, oh begini ya, kalau begini ternyata ini, kalau Iya. foto jurnalis ini begini, ada fotonya, angle-nya bagaimana, kemudian bagaimana keterangan fotonya, ya kita buat seperti itu. Jadi teman-teman di PV itu sebenarnya bukan berkompetisi, supaya dia rajin memotret, upload di IG-nya, itu jadi referensi untuk teman-teman lain lah yang suka membidangi foto mau foto jurnalis atau apa. Jadi kita kasih hadiah paket data begitu. Wih, boleh tuh Om Ron. Ya supaya motivasi tuh, supaya semangat. Iya. Jadi Om Ron, berapa tahun sebenarnya jabatan ketua PV berapa tahun? 3 tahun. Ini kan sudah mau berakhir. Kita musda mungkin bulan Juni. Musda PV untuk pemilihan pengurus baru. Bulan depan ya? Berarti habis puasa Lebaran ya? Habis Lebaran. Nah Om Ron, PV sendiri sudah berapa kali buat ini kegiatan lomba atau apalah gitu, pameran foto selama ini? Di kepengurusan saya lupa ya, itu kita kan bagi bidang-bidang, jadi bidang-bidang itu bertanggung jawab. Cuma yang saya ingat itu kita pernah buat pelatihan foto story. Foto story itu foto yang rangkaian foto, jadi ceritanya ada. Cerita, oke. Misalnya saya punya. Oh gitar situ. Thank you pemain. Jadi waktu itu kita buat itu karena di teman-teman kita juga sesama foto jurnalis di Palu banyak yang belum paham foto story itu apa. Ya, Rangkaian foto dalam satu peristiwa gitu. Nah itu kita buat pelatihannya, workshopnya begitu. Ya. Itu waktu itu pematerinya Pak Basri Marzuki. Selaku apa dia? Dia pemateri, dia kan senior juga ini. Oh. Pak, siapa yang tidak kenal Pak Basri begitu kan? Oh, Pak Basri. Nah, kegiatan lain, pelatihan kita juga pernah buat bicara fotografi soal bagaimana mendeteksi foto hoax, hak cipta, terus mantap itu. apalagi satu ya, kayak ada 3 temanya. Kemudian kita pernah mengundang empuhnya fotografi itu Oscar Matulo. Yang antara itu ya? Ya, senior fotografi antara, fotografer antara. Pernah undang itu bersamaan dengan pameran foto 2 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Palu, Sigi, Donggala dan Parigi. Tahun lalu ya? Yang diadakan di mana? Lapangan Watu Lemo. Itu sebelum corona ya? Corona. Sekarang corona, dulu COVID. Musim Bayut. Oke, Om Ron. Jadi saya lupa tadi mengenalkan diri bahwa Om Ron ini bekerja di salah satu media besar di Sulawesi. Besar. Attended saja dulu Om Ron. Siapa tahu ada sponsor. Ya. Jadi Om Ron, sebelum kita closing, kira-kira apa buat teman-teman yang di luar zona lah. Nanti dikasih masuk kalau perlu. Apa ya mau dikasih tahu? Kalau saya kalau tidak tahu harus bertanya biar tahu. Karena kalau merasa tahu kemudian ternyata itu salah, itu bisa berbahaya pada dirinya sendiri. Pasti imbasnya lebih besar lagi. Karena lebih duluan pantoanya daripada benarnya. Lebih baik bodoh daripada pantoa. Itu lebih parah itu istilah orang di sini. Jadi Om Ron, siapa tahu ada ini. Tentu ada media sosialnya Om Ron itu. Perkenalkan. Siapa tahu teman-teman promosi sedikit Om Ron. Apa kira-kira yang bisa? IG-nya nama siapa? Kemudian mungkin ada channel YouTube gitu deh. Aku mau tahu itu. Promosi dulu. Saya kira kan semua orang sekarang di era gadget gitu. Semua pasti punya akun media sosial. Kecuali orang yang tidak melek internet ya sekarang ini. Tapi ya mungkin cuma 10%-nya lah itu.
orang-orang yang di sudut-sudut begitu di pelosok jaringan internet itu tidak ada. Sekarang biar opa-opa oma-oma sekarang buat TikTok. Baru apa nama IG-nya Om Ron? Saya kalau IG ku @roni.sandi SANDHI. Boleh saya papankan nanti Om Ron. Promosi Nah. gitu kan. Gas Jo. Nanti urusan budget itu nanti di belakang lah, di luar dari itu. Oke, terima kasih banyak ini Om Ron. Oke, Jadi jangan bosan-bosan saya ajak gitu. Nanti Baku ajak saya kita orang dua ini nanti bisa wawancara saya kita orang dua ini. kan ada di akun Facebook nanti live juga. Coba Kami lihat. cuma mengikuti. Dia tende lagi saya. Aduh. Ini yang kalau hidup di Palu ini bakal tebak Iya. tende, selesai urusan. Jadi itu memang hobi saya Om Ron. Paten itu saya kuliahkan. Jadi S2. Oke kawan-kawan, jangan terlalu bosan dengan kita sebenarnya. Kalau Anda bosan, jangan dimatikan, putar saja terus supaya kita selalu akrab. Sip. Begitu boleh ya? Kata terakhir, akrab. Asal jangan so akrab, bahaya itu. Kok dekat-dekat. Oke, terima kasih banyak Om Roni dan Terima kawan-kawan kasih, Om yang Dani. bekerja di belakang layar kami. Di belakang tim tembok. podcast ada Randy, ada Hajir dan ada Enos. Tim yang solid. Semangat. Tetap semangat kawan-kawan. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kali saya punya penutup tuh. Dari Palu kita bicara. Dah. Ini Palu.com hadir dengan konsep podcast Palu.